aku Salwa Maira Khairi dan aku Alessandra Regita dan aku Ayasina. Halo teman-teman semuanya. Jadi, di sini kita bakal menentukan kadar vitamin C pada vitamin C berbentuk tablet menggunakan metode iodimetri. Tujuannya apa sih? Yang pertama, mengetahui prinsip dasar titrasi iodimetri. Yang kedua, mengetahui kadar vitamin C pada suplemen vitamin C berbentuk tablet. Oke teman-teman, analisis kadar vitamin C ini dapat digunakan menggunakan dua metode. Yang pertama, metode titrasi iodometri. Yang kedua, metode titrasi iodimetri. Kalian tahu nggak sih, metode titrasi iodometri dan juga iodimetri ini didasarkan pada reaksi oksidasi dan juga reduksi. Dipilihnya metode ini karena perbandingan stoikiometrinya sangat sederhana dan juga titrasinya dapat dengan mudah dipraktekkan. Lalu, pada titrasi iodometri itu merupakan titrasi yang tidak langsung, sedangkan titrasi iodimetri merupakan titrasi yang langsung. Ada pula reaksi yang terjadi yaitu seperti ini pada iodometri dan juga reaksi yang terjadi seperti ini pada iodimetri. Oke teman-teman, kira-kira apa aja sih larutan yang bakal digunakan pada titrasi iodometri dan juga iodimetri? Pada larutan standar primer yaitu KBRO3 yang digunakan untuk menstandarisasi larutan sekunder. Sedangkan larutan sekunder sendiri menggunakan Na2S2O3 untuk menstandarisasi larutan pada titrannya. Nah, pada titran itu, pada titrasi iodimetri kita menggunakan larutan iodin. Sedangkan pada larutan titrasi iodometri menggunakan larutan Ki. Oh ya teman-teman, apakah kita sudah mengetahui apa itu vitamin C? Nah, vitamin C ini merupakan salah satu senyawa yang ada di kehidupan manusia. Kita bisa menemukan vitamin C pada buah-buahan, minuman, ataupun suplemen lainnya yang bisa kita temukan di sekitar kita. Oke teman-teman, tadi kita sudah tahu kan pengertian vitamin C-nya atau larutan-larutan yang kita gunakan ketika titrasi iodometri dan juga iodimetri. Nah, jadi di sini kita akan menganalisis vitamin C-nya pada vitamin C tablet menggunakan titrasi iodimetri. Nah, titrasi iodimetri ini merupakan titrasi redoks yang melibatkan larutan iodium, I2 dan juga ion iodida imin. Nah, titrasi iodimetri ini melibatkan reaksi reduksi dan juga oksidasi, di mana titrasi iodimetri ini menggunakan iodium sebagai larutan standarnya dalam suasana sedikit asam dan netral. Oke teman-teman, pada titrasi iodimetri ini kita bisa melakukannya dalam suasana asam lemah hingga netral dengan pH 5-8. Lalu, pada larutan iodin yang kita gunakan sebagai titran itu biasanya dibuat dengan melarutkan iodin dalam larutan kalium iodin pekat. Nah, pada indikator amilum sendiri juga ditambahkan ketika mendekati titik akhir titrasi untuk menghindari degradasi kompleks iodin amilum yang dapat mempengaruhi ketajaman perubahan warna. alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama itu alat ya. Pertama, kita membutuhkan buret, gelas beker, statif dan klem, Erlenmeyer, pipet tetes, labu ukur, pipet volume, dan juga bullpip. Untuk bahannya, kita membutuhkan larutan I2 0,1 N, larutan Na2S2O3 0,1 N, sampel vitamin C merek IP, lalu kita membutuhkan indikator amilum, lalu kita membutuhkan Aquades, dan juga kita membutuhkan larutan KBRO3 0,1 N. Untuk membuat larutan standar baku primer KBRO3 1000 ml 0,1 N, kita perlu menimbang KBRO3 sebanyak 278,4 mg. Selanjutnya yaitu larutkan KBRO3 menggunakan Aquades di dalam gelas beker. Tempat untuk menimbang KBRO3 juga harus diberi Aquades agar semuanya larut dalam Aquades.
dan hasilnya bisa tepat. Selanjutnya yaitu aduk agar semuanya terlarut. Selanjutnya yaitu masukkan ke dalam labu ukur ukuran 1000 ml dan tambahkan Aquades hingga tanda batas. Selanjutnya yaitu kita homogenkan agar semuanya tercampur secara merata dan jangan lupa untuk memberi label. Selanjutnya yaitu kita akan menstandarisasi natrium tiosulfat dengan larutan standar primernya yaitu KBRO3. Yang pertama, pipet 25 ml KBRO3 ke dalam Erlenmeyer bertutup. Selanjutnya, siapkan 50 ml Aquades untuk melarutkan KI. Masukkan KI ke dalam Erlenmeyer dan dilarutkan menggunakan Aquades. Oh iya, jangan lupa dibilas botol timbang hingga bersih dengan Aquades. Lalu kocok hingga homogen. Lalu siapkan 5 ml HCl pekat. Nah, HCl pekat nanti digunakan untuk memberikan suasana asam pada titrasi. Selanjutnya tambahkan HCl pekat dan segera tutup, lalu kita homogenkan. Lalu disimpan 5 hingga 10 menit dalam ruangan yang gelap dan tertutup. Selanjutnya keluarkan Erlenmeyer dan ditambahkan dengan 100 ml Aquades. Lalu kita titrasi dengan cepat natrium tiosulfat. Lama-kelamaan warna kuning akan memudar dan menjadi seperti kuning jerami. Ketika larutan telah berwarna kuning jerami, kita tambahkan amilum sebagai indikatornya. Penambahan amilum akan membuat warnanya menjadi biru dan dilanjutkan titrasinya, tetapi lakukan dengan hati-hati secara perlahan. Warna akhir titrasi akan berubah sampai warna biru hilang dan menjadi tak berwarna. Oke, setelah mendapatkan data, mari kita analisis datanya. Nah, kita akan menentukan normalitas dari natrium tiosulfat. Oke, nah N1 dan V1 ini sebagai dari KBRO3, sedangkan N2 dan V2 yaitu dari natrium tiosulfatnya. Oke, langsung aja di sini kita masukkan. N1-nya yaitu 0,1 N. Dengan V1-nya yaitu 10 mili. Dan N2-nya di sini yang kita cari dan V2-nya ini adalah 10 mili. Oke, 0,1 N dikali 10 yaitu hasilnya 1. Oke, ini sebelumnya kita catat dulu 1 N. Dan di sini adalah 10 N2. Oke, di sini N2 yaitu kita bagi aja 1/10. Oke, N2 di sini hasilnya adalah 0,1 N. Selanjutnya, kita akan melakukan standarisasi larutan iodin menggunakan natrium tiosulfat. Nah, langkah yang pertama yaitu masukkan larutan iodin yang akan kita standarisasi ke dalam buret. Selanjutnya yaitu pipet 10 ml larutan natrium tiosulfat yang sudah distandarisasi. Lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya yaitu ditambahkan indikator amilum beberapa tetes. Lalu titrasi dengan larutan iodin dari buret hingga terbentuk warna biru tua. Setelah terbentuk, catat volumenya dan hitung normalitas larutan iodin. Oke, sekarang kita akan menentukan normalitas dari iodin. Nah, data yang tadi kita
amati, yaitu normalitas dari Na2S2O3 yaitu 0,1 N, volumenya yaitu 10 ml, dan volume iodin yaitu 10,01 ml. Oke, mohon maaf. Nah, rumusnya yaitu seperti ini. N1V1 kita anggap sebagai dari normalitas dari natrium tiosulfat dan volume dari natrium tiosulfat. Oke, ditulis dulu, yaitu 0,1 N dikali 10 mili sama dengan yang kita cari yaitu N2, V2 nya yaitu 10,01 mili. Oke, ini bisa kita coret. Nah, di sini hasilnya yaitu 1 N sama dengan 10,01 N2. Nah, di sini N2 yaitu 1 dibagi 10,01. Jadi N2 yaitu 0,1001 N. Selanjutnya yaitu kita akan menganalisis kadar vitamin C dalam tablet dengan metode titrasi redox. Nah, untuk menganalisisnya kita menimbang bobot tablet terlebih dahulu dalam neraca analitik. Nah, bobot tablet yang didapat yaitu 0,3520 gram. Selanjutnya, kita gerus tablet hingga halus sampai benar-benar halus, dan serbuk yang halus tadi ditimbang hingga bobot serbuknya itu 0,2938 gram. Setelah ditimbang tadi, lalu dilarutkan dengan Aquades sampai dengan 25 mili. Selanjutnya, ditambahkan indikator amilum dan homogenkan. Selanjutnya yaitu proses titrasi. Nah, di sini ditambahkan dengan larutan titrannya yaitu larutan iodin sampai warnanya berubah menjadi warna ungu tua. Warna ungu tua tadi menandakan proses titik akhir titrasi. Setelah kita dapati hasil titrasi menjadi warna ungu tua, kita lihat berapa volume titran yang digunakan. Ternyata volumenya itu 11,85 mili. Oke teman-teman, setelah kita melakukan titrasi, kita mendapatkan data pengamatan. Nah, data pengamatan ini kemudian kita analisis untuk mengetahui berapa sih kadar vitamin C dari suplemen tablet vitamin C yang kita gunakan. Oke, baik, data pengamatan yang kita dapat yaitu bobot tablet 0,3520 gram, bobot sampel serbuk 0,2938 gram, volume I2 11,85 mili, molaritas I2 0,1001 molar, MR asam ascorbat 176,12 gram per mol. Kemudian titrasi pertama, volume I2 yang digunakan yaitu 11,85 mili, perubahan warnanya yaitu dari tidak berwarna menjadi ungu tua. Titrasi kedua, volume I2 yang digunakan yaitu 11,85, perubahan warnanya yaitu sama dari tidak berwarna menjadi ungu tua. Setelah mendapatkan data pengamatan, selanjutnya kita menganalisis data untuk menentukan kadar vitamin C. Nah, untuk menentukan kadar vitamin C, kita menggunakan rumus volume I2 dikali molaritas I2 dikali MR asam ascorbat dibagi berat sampel dalam gram. Kemudian, volume I2 yang kita dapatkan yaitu 11,85 mili, molaritas I2 yaitu 0,001 molar, MR asam ascorbat yaitu 176,12 gram per mol, dan berat sampel yaitu 0,2938 gram. Dari hasil penghitungan ini kita dapatkan 711,08 mg per gram. Nah, untuk menentukan satu kadar vitamin C dalam tablet, kita kalikan dengan 0,3520 gram. Didapatkan 250,29 mg per tablet. Jadi, kadar vitamin C dalam satu tablet suplemen vitamin C yang kita analisis yaitu 250,29 mg per tablet.